Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edi Afandi. Masih seperti biasa ya. Di sini saya tetap mengulas lebih dalam lagi tentang lebah perlebahan, itu tentang lebah liar apis carana yang banyak di sini. Pada pertemuan kali ini saya akan coba cek kotak jebakan yang telah saya pasang sekitar 1 bulanan yang lalu. Mudah-mudahan kotak-kotak jebakan tersebut yang telah saya pasang diantaranya di kebun kopi, di kebun kaliandra, dan ada juga yang di kandang ternak punya tetangga ini ya. Ini mudah-mudahan sudah pada terisi semua. Untuk itu langsung saja teman-teman sekalian, kita cek satu persatu apakah kotak-kotak atau grodogan jebakan lebah tersebut sudah mulai terisi ataupun belum. Untuk cara pemasangan kotak ataupun grodogan mungkin bisa disimak di video-video yang sebelumnya ya. Jadi saya telah menyampaikan dengan rinci tata cara, bahkan sampai waktu dan hari yang tepat pun sudah saya sampaikan di video-video sebelum ini. Untuk itu mari kita cek bareng-bareng jebakan-jebakan lebah yang telah saya pasang sekitar 1 bulan yang lalu. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja. Oke, kita menuju lokasi di mana kotak-kotak jebakan itu saya pasang ya. Ini di perkebunan kopi. Coba akan kita lihat kotak jebakannya. Jadi ini lokasi kita menjebak lebah ya. Ini sebelahnya banyak pohon kaliandra, di situ perkebunan jambu juga, karena pohon kaliandra ya. Oke teman-teman, coba kita cek jebakannya. Itu teman-teman sekalian, jebakannya ada di atas sini ya. Ini kayaknya sudah ada isinya, itu udah ada aktivitas lebah. Coba kita naik ke atas. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, benar sekali. Ini jebakan yang kita pasang 1 bulan yang lalu sudah terisi. Ini aktivitas lebah-lebahnya sangat-sangat giat sekali ya. Ini sangat menyenangkan. Ini mungkin bisa disaksikan ini teman-teman. Jadi ini jebakan ini saya pasang sekitar 1 bulanan yang lalu ya. Ini jebakan yang pertama. Nanti setelah kita lihat jebakan yang pertama, itu lebah-lebahnya sangat itu ya teman-teman ya. Ini jebakan-jebakan ternyata sudah terisi, alhamdulillah. Jadi ini saya oke ya. Setelah terisi seperti ini, nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi akan coba saya pindahkan ke tempat
budidaya. Setelah itu nanti di sini saya ganti kotak kosong lagi agar terisi lagi. Karena biasanya kalau kita memasang jebakan lebah seperti ini, kalau sudah terisi kita pasang kotak lagi akan terisi lagi, karena lebah-lebah yang sedang mencari makan ataupun mencari madu keluar nanti akan terbiasa ataupun akan main ke dalam kotak jebakan yang baru. Kalau kotak ini sudah saya bawa pulang ya. Jadi aktivitasnya ini sangat bagus sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke kotak jebakan lainnya. Oke, sekarang kita cek jebakan yang kedua ya. Jadi saya di sini memasang ada 5 kotak jebakan teman-teman. Mudah-mudahan bisa terisi semua. Coba kita cek ya. Ini jebakan yang kedua. Ini sama sekitar 1 bulanan yang lalu. Ini sengaja saya taruh di atas gubuk di ladang ya. Tapi di sini sekarang biasanya cepet kalau di atas gubuk seperti ini. Akan tetapi ini belum ada lebah ya, belum ada yang masuk. Mungkin kita tunggu beberapa hari lagi. Semoga saja ada lebah-lebah yang masuk teman-teman ya. Jadi ini masih kosong. Oke, kita lanjutkan cek jebakan lebah yang lainnya. Sekarang kita cek jebakan lebah yang berada di perkebunan kopi ya. Perkebunan kopi sama perkebunan kaliandra ini. Coba kita cek. Itu teman-teman sekalian, alhamdulillah ini juga sudah terisi ya kotak jebakannya. Bisa kita saksikan bersama-sama. Itu kotak jebakan sudah terisi, aktivitasnya juga mantap. Ini kelihatannya ini koloni super ya. Ini koloni super ini teman-teman. Itu ada tawon juga. Tawon-tawon ini memang mengganggu aktivitas lebah-lebah pencari madu atau lebah-lebah pekerja. Dan ini biasanya kalau sudah di tempat budidaya ini tawon-tawon semacam ini saya perlu kita singkirkan ya. Jadi ini jebakan ini sama teman-teman, karena saya sekitar 1 bulan yang lalu memasang 5 kotak atau 5 gelodokan jebakan. Alhamdulillah ini dua yang kita cek sudah masuk semua. Jadi ini jebakan ini di tengah-tengah perkebunan kopi yang tidak terawat ya, tidak terawat. Nah, buat teman-teman sekalian, jikalau ingin memasang lebah atau menjebak lebah, itu saya sarankan agar di perkebunan-perkebunan yang kurang terawat, yang agak rimbun kayak ini. Jadi ini sangat berpengaruh sekali akan hasil dari jebakan ya. Biasanya kalau kita memancing lebah atau menjebak lebah di tempat-tempat seperti ini, lebah-lebah yang kita dapat yaitu lebah-lebah yang koloni-koloni yang bagus ya, yang super ya. Beda dengan kita memancing lebah yang berada di alam yang agak terbuka, maksudnya nggak rimbun seperti ini. Biasanya koloninya koloni kecil dan kita kurang memuaskan ya dapatnya ya. Tapi kalau kita menjebaknya di tempat-tempat yang seperti ini, biasanya lebah-lebah yang koloni-koloninya koloni besar. Ini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kotak jebakan sudah terisi 2.
Sekarang kita coba cek lagi jebakan yang lainnya ya. Ini kotak jebakan yang keempat. Ini yang keempat, ini juga belum terisi. Belum terisi sama sekali ya, masih ada aktivitas. Jadi jebakan ini juga sama. Ini saya pasang di pohon suren ini. Ini ternyata belum isi, tapi mudah-mudahan ini sebentar lagi terisi ya. Coba kita cek jebakan lainnya lagi. Ya, sekarang kita menuju ke jebakan yang kelima. Jebakan itu saya taruh di kandang ternak punya warga ya, punya tetangga. Ini berada di dekat perkampungan. Coba kita lihat apakah jebakannya sudah ada apa belum. Ini sekitar sini pohon kopi semua, pohon randu. Jadi ini teman-teman ya, ini jebakan yang saya taruh di pinggiran perkampungan, dan ini alhamdulillah juga sudah terisi. Koloninya super sekali itu. Ini perkiraan baru sekitar, ini belum lama, sekitar 1 mingguan mungkin ini ya baru terisi. Aktivitas lebahnya juga sangat bagus sekali ya. Kawanan-kawanan lebahnya sehat-sehat. Ini tentunya produksi madunya juga aman. Jadi ini sekedar masukan teman-teman sekalian, untuk pemasangan buat kotak jebakan itu jangan pakai kotak yang rapi ya, karena lebah lebih suka dengan kotak-kotak yang lapuk seperti ini. Untuk tutorialnya ada di video-video saya sebelumnya, bahkan sampai waktu yang tepat atau cara memasang jebakan sudah saya sampaikan semuanya. Jadi mungkin teman-teman sekalian juga bisa mengunjungi video saya sebelum ini, bagi para pecinta lebah, khususnya para pecinta lebah pemula. Dan pada pemasangan jebakan kali ini bisa dibilang cukup memuaskan, berhasil ya, karena di antara 5 jebakan lebah yang terisi 3 kotak. Ini juga sama, 1 bulan yang lalu saya memasang kotak di sini, dan ini ternyata sudah terisi ya. Jadi untuk sekedar saran buat teman-teman sekalian, kalau memasang jebakan lebah di dekat perkampungan padat penduduk, agar segera dipindahkan ya. Kalau lebah sudah terisi seperti ini, untuk segera dipindahkan ke kotak budidaya, karena aktivitas lebah-lebah ini bisa mengganggu warga ataupun masyarakat yang lalu lalang lewat di sekitar kotak jebakan ya. Jadi untuk mungkin untuk bisa segera dipindahkan dan kita ganti kotak yang baru lagi, karena biasanya kalau
jebakan terisi diganti kotak akan segera terisi kembali. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, pada tayangan kali ini yaitu sekedar saran, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kita kalau mau menjebak lebah itu kita harus memang mencari lokasi-lokasi yang bagus. Dalam artian lokasi yang bagus itu lokasi-lokasi yang sering dikunjungi lebah. Meskipun kita tidak menjebak lebah itu tidak harus di hutan belantara ataupun di perkebunan yang jauh dari perkampungan. Bahkan di lokasi perkampungan saja, kawasan padat penduduk juga kita bisa memasang jebakan lebah. Akan tetapi kita harus bisa atau kita harus melihat sekelilingnya ya. Kalau sekelilingnya banyak pohon-pohon yang sering berbunga seperti ini, pohon kopi, pohon kaliandra atau apa, berarti itu lokasi ataupun tempat yang tepat untuk menjebak lebah. Jadi untuk tempatnya pun kita harus mencari lokasi-lokasi yang sekiranya sering dibuat atau sering lebah itu berlalu lalang beraktivitas ya. Jadi meskipun kita menjebak jauh di dalam hutan sana, akan tetapi kalaupun di sana jarang bunga-bunga yang disukai lebah, tentunya juga akan sulit kita mendapatkan lebah-lebah masuk dalam jebakan. Ini teman-teman, ini tawon-tawon predator ini tawon-tawon semacam ini mengganggu sekali karena ini memakan lebah-lebah bekerja ya, menangkap, jadi dimakan. Ini kalau sudah sampai tempat budidaya, lebah-lebah semacam ini harus disingkirkan. Ini maaf, tawon-tawon semacam ini harus kita amankan ya. Jadi ini teman-teman, ini kalau dilihat dari dalamnya kelihatannya sudah mulai membuat sisiran ya. Ini sudah mulai membuat sisiran, dan ini sebentar lagi akan saya pindah, akan saya ganti kotaknya yang bagus, ada ramnya ya, agar kita bisa lebih mudah untuk mengambil madunya jikalau musim panen madu. Oke, jadi ini kotak yang terakhir ya. Ini kotak ini akan segera saya bawa pulang, saya ganti kotak lagi biar cepat terisi. Mungkin ini dulu teman-teman, tayangan kali ini kita cek jebakan lebah, atau di sini kita menyampaikan tempat yang bagus untuk menjebak lebah agar bisa segera terisi. Buat para pemula mungkin cara-cara ini bisa dipakai ya, agar proses penjebakannya lebah tidak terlalu lama, kotak bisa segera terisi dan bisa segera dibudidayakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau ingin menjebak lebah itu kita pertama, kalau saya pribadi, saya harus mencari waktu yang tepat.
Bahkan kalau masyarakat sini juga memakai hari dan jam ya. Yang pertama itu, yang kedua kalinya kita juga tidak kalah pentingnya kita harus mencari lokasi atau tempat yang bagus, yang mendukung. Yang bagus itu dalam artian bukan bagus pemandangannya, akan tetapi bagus sekiranya tempat-tempat itu sering buat lalu lalang lebah ataupun buat aktivitas lebah-lebah madu. Insya Allah kalau kedua cara di atas itu dipakai, jebakan lebah bisa segera terisi atau bisa dibilang sukses. Untuk lebih detailnya cara pemasangan, cara pembuatan kotak, ataupun hari, waktu, jam yang tepat untuk memasang lebah, teman-teman sekalian bisa melihat video saya yang sebelum ini. Di situ ada semua, saya jelaskan secara rinci tata cara untuk menjebak lebah, untuk memasang lebah. Karena saya berani seperti itu, saya sendiri sudah mencoba dan ternyata berhasil, sukses. Kebanyakan kalau saya memasang kotak pasti banyak yang terisi daripada yang tidaknya. Contoh pada kali ini teman-teman ya, ini kita masang 5 terisi 3, maaf. Jadi mungkin buat teman-teman terutama para pembulang pecinta lebah yang masih pemula, daripada capek-capek susah-susah memindahin lebah dari hutan ataupun memindahin lebah dari dalam tanah, ada baiknya juga pakai cara seperti ini ya. Kita jebak saja lebah, kita tunggu, tinggal kita cek dan kita pindahkan ke kotak budidaya. Ini cara-cara ini lebih efisien ya, lebih hemat tenaga juga, tidak terlalu beresiko untuk di hutan. Karena kalau kita memindahkan lebah yang berada di dalam tanah ataupun berada di dalam batang kayu yang telah lapuk di pohon, itu juga terlalu beresiko ya, sangat resikonya sangat tinggi. Akan tetapi kalau kita mendapatkan lebah dengan cara menjebak, itu sangat kecil sekali risikonya, dan tentunya lebah-lebah yang telah masuk ke dalam kotak jebakan dengan sendirinya akan betah tinggal di dalam kotak tersebut. Jadi buat teman-teman, kalau lebah sudah masuk ke dalam kotak seperti ini, mau dipindah ke kotak budidaya yang ada ramnya itu lebih bagus, mau dibiarkan semacam ini itu juga sangat bagus ya. Karena kalau dibiarkan ini nggak diotak-atik, ini tinggal kita pindah ke dalam tempat kita mengumpulkan lebah-lebah yang kita dapat atau tempat budidaya. Ini kalau kita tanpa mengotak-atik koloninya yang ada di dalam, tentunya lebah pasti betah tinggal di kotak ini ya, karena lebah masuk dengan sendirinya tanpa paksaan. Jadi kita untuk menyiasati agar lebah habis sarana bisa betah tinggal di kotak itu, kalau saya dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya pasang jebakan, setelah itu jebakannya saya pindah tanpa saya ganti kotak yang baru. Akan tetapi biasanya saya memakai jebakan itu jebakan yang sudah atasnya sini sudah saya kasih ram ya untuk sisirannya. Tapi kalau yang ini belum, ini kita masih bukanya lewat sini. Nanti kalau mau lihat koloni kita buka lewat atas ini mudah. Tapi kalau yang biasanya yang sudah saya siapkan dari awal, di sini kita sudah pakai kotak yang untuk memudahakan langsung, baru kotak itu kita pasang. Kalau kotak yang sudah seperti ini tinggal kita rapikan saja. Meskipun atasnya nggak ada ram, mungkin atasnya bisa kita pasang ram sedikit demi sedikit ya, bertahap ya, 1 atau 2 biar lebahnya itu terbiasa untuk membuat sisiran di dalam ram-ram di atas ini. Jadi ini nanti kalau ini kotaknya nggak mau diganti, ini nanti dilepas atasnya, diganti tutup
Setelah itu kita kasih ram, pakai bambu juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti sisirannya kita ambil, kita letakkan di dalam ram. Lama-kelamaan lebah akan terbiasa membuat sisiran di dalam ram-ram tersebut. Jadi ini ya teman-teman, pengalaman saya di dalam menjebak lebah seperti ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian perjalanan saya dalam cek kotak jebakan lebah yang kita taruh di tengah pohon kopi, perkebunan jambu, dan ada juga yang berada di samping ternak punya warga ya. Jadi jebakan-jebakan tadi bisa dibilang cukup memuaskan, cukup berhasil, karena di antara 5 kotak jebakan yang saya pasang, 3-nya sudah terisi lebah semua, dan saya yakin, saya optimis sekali bahwa kotak yang 2 pasti akan segera terisi. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.